Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabi ba'da. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala hal-hal yang menjadikan penghalang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan bagi umat manusia sedunia. Baik anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah dan dicintai oleh Allah, sekarang kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Baik anak Ustaz, sekarang kita masuk dalam bab 3, yaitu Perang Yarmuk dan wafatnya Abu Bakar Asy-Siddiq. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah penyebaran Islam di luar Jazirah Arab. Yang kedua adalah wafatnya Abu Bakar Asy-Siddiq. Itu insya Allah kita akan mengupas hal ini. 3. Bab 3, Perang Yarmuk dan wafatnya Abu Bakar Asy-Siddiq. Yang A, penyebaran Islam keluar Jazirah Arab. Islam tidaklah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa Arab atau umat tertentu. Tetapi risalahnya ini merupakan agama yang diperuntukkan bagi semua manusia dari masa Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Hal itulah yang Allah tegaskan dalam firman-Nya pada surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan dalam ayat yang lain, yakni pada surat Saba ayat 208, Allah menyebutkan, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nabi juga menegaskan hal ini dalam hadis yang artinya, dan para nabi sebelumku diutus Allah khusus kepada kaumnya, sedangkan aku diutus kepada semua manusia. Bertolak dari Islam sebagai agama yang universal dan risalah untuk semua manusia inilah, kafilah Abu Bakar mengirim pasukan muslim keluar Jazirah Arab untuk menyebarkan agamanya. Mereka berhadapan langsung dengan dua negara besar pada masa itu, yaitu Imperium Romawi yang menguasai wilayah Syam, Syria, Lebanon, Yordania, dan Palestina, dan Imperium Persia menguasai daerah Irak, Persia, dan sekitarnya. Pada awal tahun 12 Hijriah, setelah Jazirah Arab dibersihkan dari pengaruh orang-orang murtad, Khalifah Abu Bakar mengirim pasukan muslim pertama ke Irak untuk membebaskan negeri tersebut dari cengkraman Persia. Pasukan ini dibagi menjadi dua komando, satu pasukan penyerbu melalui kota Ubullah di bawah komando Khalid bin Walid dengan 10.000 pasukan dibantu Al-Muthanna bin Haritha As-Syaibani dengan kekuatan 8.000 pasukan, dan pasukan kedua menyerbu melalui Daumatul Jandal yang dipimpin oleh Iyad bin Ghanim oleh Kedua pasukan Islam ini diperintahkan untuk merebut kota Herat atau Al-Hira yang menjadi ibu kota dan kota penting di Irak pada masa itu. Akhirnya mereka dapat merebut kota Herat dari orang-orang Persia. Khalid lalu menjadikan kota tersebut sebagai markas komando dan pusat penyebaran Islam di daerah Irak dan sekitarnya. Satu demi satu daerah-daerah di Irak jatuh ke tangan pasukan Islam.
Khalid bin Walid terus memimpin pasukan Islam di Irak sampai datang perintah Abu Bakar kepadanya untuk meninggalkan Irak dan berangkat ke Syam untuk membantu pasukan Islam di sana. Di sana dalam menghadapi pasukan Romawi di medan perang Yarmuk. Posisi komando Khalid lalu diambil oleh Al-Muthanna bin Al-Haritha Asy-Syaibani. Adapun pasukan dikirim Abu Bakar untuk membebaskan negeri Syam dari cengkeraman Romawi terbagi menjadi 4 komando, dan pertempuran yang paling besar dan paling dahsyat antara pasukan Islam berhadapan dengan tentara Romawi dalam sejarah terjadi di Yarmuk. Adapun jumlah keseluruhan pasukan Islam yang menyerang Syam sebelum berkecemukan perang Yarmuk diperkirakan berjumlah lebih dari 24.000 sampai 30.000 pasukan. Komando tertinggi pasukan Islam berada di tangan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dari jumlah itu terdapat kurang lebih 1.000 orang sahabat Nabi SAW, dan 1.000 orang di antara mereka adalah orang-orang yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW di Badar, Ahlul Badr. Yang B. Wafat Abu Bakar Asy-Siddiq. Menurut beberapa riwayat dan pendapat ulama ahli sejarah, Abu Bakar mulai sakit pada hari Senin tanggal 7 Jumadil akhir tahun 13 Hijriah. Setelah beliau mandi pada pagi hari yang begitu dingin, ia pun jatuh sakit. Sakitnya demamnya berlangsung sampai 15 hari. Ketika demamnya semakin tinggi dan sakitnya bertambah parah, ia mengumpulkan para sahabat guna mendengar pendapat mereka untuk mewasiatkan kekhalifahan kepada Umar bin Khattab. Para sahabat yang hadir seperti Ali bin Abu Thalib, Uthman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf menyetujui hal tersebut. Tidak lama terselang Abu Bakar meninggal dunia pada malam Selasa, tepatnya di antara waktu Maghrib dan Isya. Tanggal 23 Jumadil akhir tahun 13 Hijriah atau bertepatan dengan 634 Masehi, pada usia 63 tahun, masa kekhalifahannya 2 tahun 3 bulan dan 3 hari. Ia berwasiat agar jenazahnya dimandikan oleh Asma bintu Humais, istrinya. Kemudian ia dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW yang terletak di kamar Aisyah radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab menyalati jenazah di antara makam Nabi dan mimbar Ar-Raudah. Sedangkan yang turun langsung ke dalam liang lahat adalah putranya yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar. Juga Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Tolha bin Ubaidillah. Itu saja, terima kasih kepada Ana Ustadz. Di sini ada latihan, antum kerjakan sesuai dengan ketentuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.